Oke guys, jadi gimana pun kalian, sekarang kita bakal bahas argumentasi teman-teman terkait dengan penerapan akuntansi. Oke guys ya, hari ini kita bakal bahas pendapat-pendapat dari teman-teman ya terkait dengan penerapan akuntansi di dunia modern itu di zaman sekarang ini. Nah, 2 hours later. Oke guys, jadi yang pertama, jadi pendapatnya itu adalah, menurut saya katanya akuntansi itu bukan sekedar pencatatan dan pelaporan, tetapi untuk sebuah perusahaan, atau jadi bukan pelaporan dan pencatatan untuk bisnis saja seperti itu, tapi juga bisa menjadi sebuah bahan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi keuangan rumah tangga. Wih, mantap, udah rumah tangga aja nih, rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya bener Bakis ya. Jadi sebenarnya akuntansi itu tidak hanya untuk di perusahaan aja, sesimpelnya sih, secara sederhana sih, di kehidupan kita sehari-hari pun kita juga sudah menerapkan konsep-konsep akuntansi yang dimana itu sebenarnya dapat memudahkan kita dalam mengecek pengeluaran kita sebulan itu seberapa sih, entah untuk anak atau entah untuk istri, suami, bagi yang udah berkeluarga. Bahkan nih untuk anak muda pun sebenarnya perlu. Jadi untuk mengetahui, untuk merinci pengeluaran kita, pemasukan kita, dan bagaimana sih pengelolaan uang, bagaimana pengelolaan keuangan kita, berapa persen kita jadikan untuk investasi, karena semua perlu investasi kan, anak muda pun juga perlu investasi seperti itu. Berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk kebutuhan sehari-hari, makan, minum, dan berapa persen untuk sedekah. Seperti itu, kita kan juga harus menyiapkan untuk sedekah, untuk berbagi, jadi untuk biaya sosial seperti itu ya, dan berapa persen untuk masa depan atau investasi seperti itu. Nah, jadi saya setuju banget dengan pendapat ini. Oke, kita next. Pendapat dari Dinda. Oke, dari pendapat ini yaitu berpendapat bahwa akuntansi penting karena dengan akuntansi pembukuan, terutama terkait pencatatan pengeluaran dan pemasukan, jadi yang merupakan fondasi awal guys ya, fondasi awal dalam membangun usaha menjadi lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Oke, jadi orientasinya adalah membangun usaha. Sebenarnya benar banget ketika kita membangun usaha. Minimal deh akuntansi, cara mencatat pemasukan dan pengeluaran itu kita tahu gitu, seperti itu, agar biasa lebih terstruktur. Sehingga kalau terstruktur pasti untuk memajukan, atau bisa dibilang di sini untuk mengelola keuangannya itu bisa lebih maksimal, lebih teliti, dan kita tahu berapa persen sih benefit kita dan bagaimana alur kas masuk, kas keluar dari perusahaan yang kita miliki seperti itu ya. Jadi lebih gampang dan juga lebih terstruktur di sini. Itu ya, saya setuju sekali juga dengan pendapatnya. Kemudian kita lanjut pendapat dari Desya. Di sini Kadek Desya, menurut saya sih ilmu ekonomi memang sangat perlu ya, terlepas apapun profesi kita, karena pada intinya ekonomi melekat dalam kehidupan sehari. Ya benar sekali. Jadi apapun profesi kita, yang pertama nih, baik pelukis, kemudian TI misalnya, kerja, atau misalnya jadi potong rambut misalnya juga. Jadi semuanya itu perlu yang namanya ilmu akuntansi, sedikit tidaknya mengetahui dasarnya, sehingga dengan mengetahui dasarnya itu juga akan memudahkan kita nanti untuk untuk membangun atau mengembangkan usaha kita seperti itu. Untuk mengelola, terutama ya, mengelola ke investasi barang apa, dan mengelola bagaimana penyusutannya kalau misalnya mau lebih dalam lagi mempelajari ya. Jadi itu penyusutannya seperti apa biar kita lebih mengetahui lagi seperti itu, sehingga kita lebih mengetahui bagaimana sih keadaan dari perusahaan kita, atau misalnya keadaan dari bisnis kita. Jadi keadaan bisnis dan juga usaha-usaha kecil kita seperti itu, bagaimana sih keadaannya. Ya, saya setuju sekali dengan pendapatnya Desya ini. Jadi memang intinya ekonomi itu melekat pada kita di kehidupan kita sehari-hari. Oke guys, kita lanjut ke pendapat berikutnya, yaitu dari Septiani. Ya, Septiani, menurut saya akuntansi penting karena dengan menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengontrol, merencanakan keuangan kita dengan baik sehingga keuangan kita dapat terkendali. Ya, setuju ya. Jadi sama kayak tadi, pendapat-pendapat sebelumnya juga seperti itu. Jadi memang akuntansi itu penting, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, apapun profesi kalian, sedikit tidaknya pelajari ilmu akuntansi
minimal deh tahu bagaimana mencatat arus kas keluar dan bagaimana pengelolaan keuangan kalian, pengelolaan keuangan perusahaan ataupun pengelolaan keuangan individu kalian masing-masing seperti itu. Jadi saya rekomendasikan untuk mengetahui minimal dasarnya ya. Oke, next ke pendapatnya Andre Pratama. Oke, jadi Andre Pratama ini berpendapat bahwa betul banget. Ini ya seperti yang tadi kita bilang, anak IT. Jadi saya anak IT pun sangat tertarik belajar ilmu akuntansi walaupun hanya di ranah fundamentalnya saja. Karena bahasanya ilmiah banget ya. Karena sangat penting bagi saya ketika saya membuat usaha nanti di bidang IT perlu juga ilmu tersebut. Ya benar. Jadi apapun profesinya sangat perlu tentang akuntansi minimal dasar-dasarnya aja. Kalau di sini kata-katanya minimal di ranah fundamentalnya saja seperti itu. Tapi kalau bisa high lagi, kalau bisa sudah menghitung biaya penyusutan atau menghitung apanya itu akan lebih kompleks dan lebih kita bisa lebih mengetahui secara detail bagaimana keadaan dari usaha kita, usaha kecil kita seperti itu, bisnis kecil kita, dan bisa mengembangkannya sehingga menjadi perusahaan besar dan terkenal nantinya seperti itu. Nah, jadi saya sangat setuju banget dengan pendapatnya Andre ini. Kemudian yang selanjutnya ada Jeffriana, setuju karena zaman sekarang akuntansi itu perlu sekali, apalagi jika kita membuka usaha kecil, entah itu online ataupun tidak. Ya, jadi nggak ada pengaruhnya ya mau online mau nggak, tapi itu jadi di semuanya itu bisa seperti itu, di online ataupun tidak, kita perlu yang namanya kas masuk kas keluar seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau di online kita cenderung pakai smartphone, itu biasanya kan sudah ada aplikasi-aplikasinya ya, sudah ada aplikasi-aplikasinya untuk mencatat pengeluaran ataupun masukan, sehingga kita bisa langsung mengetahui untung kita berapa dan biaya-biaya apa saja sih yang kita keluarkan selama proses per periode dalam menjalankan usaha tersebut seperti itu. Ya, saya juga sangat setuju sekali. Kemudian kita next ya. Di next kita ke pendapat berikutnya, yaitu pendapatnya dari Desa Erna. Sangat setuju. Akuntansi sangat perlu minimal mengerti dasarnya untuk pembukuan kita dalam usaha. Ya, benar sekali, sudah tadi saya bahas juga. Kemudian juga ini dari Rantika, paham ilmu akuntansi menurut saya bagus untuk kedepannya karena akan berguna untuk usaha apapun. Oke, di sini ada kata thanks Skyrim, memang mantap. Oke ya. Terima kasih banyak. Saya di sini hanya bisa sharing ya. Dan untuk kedepannya karena akan berguna untuk usaha apapun. Ya benar ya. Jadi untuk usaha di bidang apapun itu akan sangat berguna banget seperti itu ilmu akuntansi. Jadi saya sarankan memang minimal mengerti teman-teman ya. Jadi semua apapun profesi kalian, terlepas apapun profesi kalian, selebriti pun sebenarnya perlu belajar ilmu akuntansi setidaknya dikit ya. Tapi biasanya sih selebriti kalau misalnya bukan dia belajar ilmu akuntansi, biasanya manajemennya sudah belajar seperti itu ya. Oke, terus next ada pendapat dari Jordi Pratama. Di video akuntansi penting apalagi bagi saya fresh graduate yang memiliki usaha kecil agar bisa berkembang untuk kedepannya ya. Jadi fresh graduate sebenarnya kita ketika kalau fresh graduate akuntansi ya, harusnya ilmu akuntansi kita masih matang dan untuk maksudnya untuk mengetahui bagaimana perusahaan itu mengelola keuangannya kita sudah tahu biasanya seperti itu. Dan untuk mengembangkan usaha kecil memang ini sangat perlu agar bisa berkembang nanti ke depannya. Karena kadang-kadang ketika perusahaannya sudah beroperasi, tapi kita tidak mengetahui kondisi perusahaan kita seperti apa. Misalnya nih kita perlu sekian, jadi aset kita sudah banyak, tapi kita malah beli aset lagi seperti itu. Jadi itu tanpa sesuai dengan pemasukannya atau berapa sih omset yang masuk tiap bulan itu. Jadi takutnya kebanyakan aset tetap sehingga perusahaan itu jadinya tidak liquid atau usaha kita itu tidak liquid, dan ketika tidak liquid efeknya adalah tentunya kesehatan perusahaan dari rasionya itu terganggu seperti itu. Jadi rasio kesehatan perusahaannya itu pasti ada yang terganggu karena perusahaan kita kebanyakan aset tetapnya seperti itu ya. Jadi itu teman-teman minimal tahu dasarnya dan juga kalau memang bisa tahu kelanjutannya sehingga nanti ketika teman-teman mengukur kemampuan perusahaan teman-teman dan mengambil keputusan harus kemana ke depannya, apakah harus beli aset lagi atau harus menambah hutang lancar lagi atau harus seperti apa, teman-teman bisa minimal mengerti apa yang harus dilakukan sehingga keberlangsungan perusahaan teman-teman itu bisa lebih lama nanti waktunya seperti itu ya. Itu jadi saya setuju sekali pendapat dari ketiga teman-teman kita ini. Nah, jadi itu yang terakhir ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang terakhir. Jadi secara keseluruhan saya cuma bisa di sini mencantumkan beberapa komentar aja. Nanti next bagi teman-teman juga yang ingin berargumen bisa cantumkan di kolom komentar ya. 2 hours later. Nah, jadi saya bisa ringkas di sini, saya bisa rangkum di sini.
bahwa memang akuntansi itu penting untuk kita semua, penting untuk bagi yang pelaku usaha kecil, penting untuk bagi yang mendapat penghasilan, dan penting bahkan tadi ada yang membahas di kehidupan kita sehari-hari, misal nih dalam berumah tangga pun kadang-kadang penting juga ilmu akuntansi sedikit tidaknya seperti itu, mengetahui pengeluaran. Nah, cewek-cewek terutama ya yang akan mengelola uang nanti. Jadi teman-teman minimal ilmu akuntansi itu penting, apalagi di era sekarang ini. Di era sekarang ini tidak lagi eranya orang berbondong-bondong untuk mencari jadi sebuah karyawan, tapi biasanya di era sekarang ini ekonomi kreatif teman-teman dituntut untuk menjadi seorang pebisnis, pengusaha, wirausaha, itu yang dituntut teman-teman. Sehingga untuk wirausaha ataupun untuk memulai bisnis, teman-teman minimal ketika mulai bisnis selain memiliki skill, keberanian, teman-teman juga kalau bisa minimal memiliki ilmu akuntansi agar nanti tahu apa sih harus dilakukan untuk usahanya nanti ke depan, seperti itu ya. Jadi akuntansi itu penting terutama di era sekarang. Nah, terlepas apapun profesi kalian, jadi saya tekankan lagi, terlepas apapun profesi kalian, apapun profesinya, ilmu akuntansi itu sangat penting ya. Jadi sekian dari ulasan saya terkait dengan komentar-komentar teman-teman, dan terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah mau berkomentar, yang sudah mau turut andil berpartisipasi dalam video saya sebelumnya part 1, part 2, dan ini yang part 3-nya. Dan saya harap teman-teman bisa nyaman dan juga teman-teman terhibur dan juga terdidik terutama gitu ya. Jadi ada pengetahuan baru, ada pelajaran yang bisa diambil dari video yang saya upload sekarang ini, seperti itu, sekarang dan sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan kalau bisa teman-teman share juga. Apabila ada ilmu-ilmu yang teman-teman dapat, teman-teman harus bagikan ya, karena ilmu itu biasanya semakin dibagikan akan semakin melekat pada diri kita. Ya, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Dah.